Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers, abang-abang tangguh, pejuang keluarga dan pejuang diri sendiri. Salam satu aspal ya, kembali lagi di channel Aspalholic. Dan saya baru mau mulai on lagi ya. Nih udah jam 7 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya dimudahkan ya. Ini saya di antara pinggiran Rusun Kemayoran ya, di pinggiran Rusun Kemayoran. Mudah-mudahan lancar orderannya ya. Jadi saya berangkat dari jam 2 siang ya. Jam 2 siang alhamdulillah udah P3 ya, atau pala 3. Kita tinggal lanjutkan kira-kira sampai full time dapat berapa ya. Ya ini agak siang emang, tapi ya udah. Alhamdulillah. Masuk orderan ya. Kita gas dulu. Dan ini ngantornya ke arah-arah Bahari ya, Warakas, Priok dan sekitarnya. Oke lah kalau gitu, nih penglaris di sore hari kita jalan aja ya, karena saya udah lama banget istirahat dari habis maghrib ya sampai jam 7 ini. Let's go. Ya alhamdulillah udah sampai ya di Warakas 6. Tapi agak dilema ya, ini mau lari kemana, ke Kelapa Gading atau balik lagi ke Sunter. Mungkin mendingan balik aja ke Sunter ya, langsung aja melipir tipis-tipis. Alhamdulillah masuk lagi ya, di door lagi. Ternyata adaan ya, ternyata ya memang mungkin memang momennya ada orderan di sini ya, jadi dikasih lagi ya. Arahnya juga ke Sunter ya, walaupun argo kecil, langsung aja digas. Ya oke, udah sampai ya, ini emak dan anaknya ya tadi yang naik. Dan ini posisinya di dekat stadion JIS ya, Jakarta International Stadion ya. Cuman masuk ke dalam gang-gang gitu ya, jadi kalau ke arah Sunter itu gampang, tinggal lurus belok kiri cus ya. Tapi sambil nyeret-nyeret aja, mudah-mudahan dapet orderan ya, walaupun agak ragu karena emang apa namanya, di sini nggak banyak perkantoran, bubaran kantor gitu kan ya. Kalau di selatan jam-jam segini mah wah udah dadar-dadar sama macetnya juga ya. Tapi kalau di sini ya lengang-lengang aja seperti biasa. Ya, nah ini di sebelah kanan saya itu stadionnya ya, Jakarta International Stadium. Cuman kalau udah malam jam 2 jam 3 harap waspada ya buat teman-temannya yang biasa berada di jam kalong di area sini, karena selain ada aja order fiktif ya, juga ya kurang apa ya, kurang kondusif kadang-kadang ya. Karena sampai itu Gojek juga mengeluarkan info sampai di area Bahari itu kalau malam jam 1 sampai jam berapa gitu ya, kalau saya lupa, itu di off gitu, nggak ada orderan di sekitar sini karena saking seringnya terjadi fiktif gitu ya. Ada juga ngantor ke sini dari mana gitu, orangnya nggak bayar gitu ya. Iya, nyampe Sunter baru bunyi, alhamdulillah ya. Itu lama banget sih delaynya. Lama banget ya, udah hampir 20 menit mungkin ya kayaknya. Saya nggak ngitung-ngitung banget, cuman emang lama ya. Perasaan ini area ramai banget tapi nggak masuk order gitu kan tadinya. Ternyata mau dikasih kakap ya, ketebet gas lah ya.
Iya, oke, udah sampai ini di Bukit Duri ya. Maksudnya tempat itu wilayah kecamatannya aja sih. Yang pasti ini Bukit Duri ya, pinggir rel, depan saya juga itu rel. Dan benar-benar luar biasa, saya ngebut banget ya. Tadinya awalnya tuh saya seuzon karena orangnya minta buru-buru gitu. Tadinya ini orang rese banget, baru masuk order udah minta agak cepet. Tapi ternyata saudaranya itu lagi dibawa ke rumah sakit dan dia pengen buru-buru ke rumah sakit gitu ya. Kalau misalkan ada hazard kayak gitu ya, ada sirene, itu saya nyalain sirenenya karena wah udah bener-bener sengaja saya kebut. Ya cuman kalau saya itu ngebutnya itu 60 km itu udah saya anggap ngebut ya. Beda tuh kalau teman-teman yang lain ngebut sampai 80 100 km, buset itu ngeri banget ya. Kalau saya 60 itu udah ngebut jatuhnya ya, 70 itu udah maksimal gitu ya. Dan itu juga masih kira-kira ya, kalau posisi jalan rapet ya apa yang mau dikebut ya. Dan ini kita langsung aja melipir ke arah Manggarai aja ya, lebih enak kayaknya ya, mudah-mudahan dapat sisahan bongkaran kereta di stasiun Manggarai ya. Setengah jam, luar biasa, alhamdulillah ya, kita tetap bersyukur, bersabar ya. Saya posisinya di dekat titik goret instan itu ya, kalau siang rame di sini ya. Saya juga dulu pernah tuh waktu lagi anyep-anyepnya, parah-parahnya saya nginstan di sini ya. Itu dalam sejarah itu ada dua titik ya, di Keranji sama di sini tuh saya pernah ikut goret instan ya. Dan ya lumayan membantu ya buat menambah histori ya. Tapi ini masalahnya udah setengah jam ya, nggak bunyi-bunyi kok, nggak ada orderannya, gimana ceritanya ya. Mungkin saya geser aja kali ya, ditahan-tahanin juga mungkin. Kereta belum turun atau memang kebanyakan orang pada baru mau ke stasiun ya, kurang tahu juga ya. Tapi yang jelas udah 20 menit, udah setengah jam ini belum masuk lagi. Alhamdulillah akhirnya masuk juga ya nih. Baru mau melipir ke Taman Rasuna niatnya, tapi ini di door ke arah Sudirman Park ya. Epic banget nih, harganya 14.000 padahal deket banget. Ini mapnya diputer-puter ya, sering-sering kayak gini aja nggak apa-apa sih. Ini jelas ya mapnya. Iya, oke, bisa kelihatan ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah nyampe dan lihat bener-bener rumit ya mapnya ya. Tapi ya untung 4.000 lah, 4.800 yang harusnya 10.000 ya. Ceban, harga ceban jadi 14.000. Dan kita close dulu ya, karena biar fokus dulu. Nanti saya akan record di trip terakhir aja ya. Trip terakhir nanti, soalnya biar nggak kelamaan di analisis aku. Oke, baik ya teman-teman, sekarang posisi saya di Jati Asih ya. Udah mau closing dan saya lagi mau nyari warkop dulu ya. Nyari warkop dulu buat nyender ya, buat analisis akun sekalian ya di warkop nanti ya. Oke, baik, alhamdulillah langsung aja kita analisis akun ya. Saya alhamdulillah udah nemu warkop ya.
Lagi nungguin dimasak dulu warkopnya, tapi sekalian pesan kopi lah ya. Tepat sekali ada Liong Cafe ya. Liong Cafe man. Beda cafe sama kopi itu beda ya. Liong kopi maksudnya kopi Liong gitu kan. Mantap banget kan warkopnya. Jadi saya lagi malas makan nasi, jadi sambil nungguin sambil kita langsung ke analisisnya. Dapat berapa kira-kira? Alhamdulillah dapat 25 ya. Dapat 25 dan juga P5 kembali ya. Alhamdulillah alamin lah ya. Rezeki bisa buat beli sayur ya teman-teman. Jadi sebenarnya sederhana ya kalau buat abang-abang, karena saya nggak nyangka ya kemarin penontonnya banyak banget di video apa ya yang judul, oh ya dengan pokoknya video sebelumnya ya. Di video sebelumnya itu lumayan ramai yang nonton, juga lumayan banyak banget yang komen gitu ya, dan masih ngetren ya, masih banyak orang mencari-cari cara-cara gacor karena ternyata memang kondisinya banyak yang rungkat, yang anyep masal gitu. Jadi sebenarnya saya mau mengadaptasi aja dari konten-konten yang udah ada dari dosen ya. Ini sebenarnya modifikasi aja keterangannya. Sebenarnya udah banyak banget dijelaskan sama dosen Try, dan kolaborasi juga dengan saya itu banyak ya. Dan harus dipahami mulainya dari 8 macam level akun ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham masalah level akun bisa cari dengan judul 8 macam level akun gitu ya. Dipahami dari situ maka bisa paham ya untuk langkah yang dengan cara menahan performa aja itu cukup mudah banget ya. Istilahnya performa harus dijaga, jangan sampai lolos ya, jangan sampai berkurang, ada cancelan, apalagi nyortir itu sangat-sangat pantangan ya. Kalau pengen naik ya, kalau pengen naik level, kalau pengen stuck di situ-situ aja ya, ya silahkan, itu kan pilihannya masing-masing gitu kan. Mana ada sih yang larang ya. Tapi kita lihat dulu ya dari hari Minggu ya. Di hari Minggu kita dapat 17 ya, itu yang saya buat konten tentang Gomart itu saya lanjutin dapat 7 ya. Ya lumayan lah ya, waktu sedikit karena mulainya juga setengah 9 malam atau jam 8 kalau nggak salah, karena lama banget gila ya. Itu juga dapatnya campur aduk, nggak masalah. Di hari Senin itu sebenarnya saya nggak optimis dan nggak yakin sama sekali ya, narik baru dikit, buang-buang air ya, buang-buang air sampai 5 kali, bayangkan aja ya teman-teman, bayangkan ya, buang-buang air sampai 5 kali bolak-balik itu di siang hari. Makanya pikiran saya itu ya udahlah, kayaknya nggak lanjut narik gitu kan, nggak lanjut sesi 2. Tapi alhamdulillah minum obat kelar gitu ya, bisa ditahan dan bisa lanjut lagi buat nyari duit pastinya. Dan itu menggunakan teknik tertentu ya, karena udah siang itu berangkat jam 3 sore, tapi alhamdulillah masih ngangkat ke 15 ya, ke 15 gosen 2 dan sisanya goret ya di 15 trip di hari Senin kemarin. Dan di hari ini satu GoFood, sisanya itu goret ya. Yang ngetes akun lah ya, masih masuk GoFood apa enggak gitu kan, di tes di siang-siang hari di jam GoFood gitu ya. Enggak jam GoFood sebenarnya, saya berangkat itu siang, itu sesi 2 siang, dan beberapa trip di jam Kalong ditambahin on itu habis duhur ya. Jadi jam 1-an kalau nggak salah itu dari Halim ke Cawang dapat GoFood ceban 10.000. Saya nyalain GoFood ternyata masih masuk. Nah, jadi kuncinya di sini ya, kuncinya di sini. Jadi performa dijaga selama 3 hari, tetapi bukan cuma dijaga doang, harus benar-benar ditingkatkan ya. Harus benar-benar ditingkatkan. Artinya apa? Kalau buat teman-teman yang berani konsisten ya 12 jam atau 14 jam online, dimulainya dari pagi hari. Kenapa harus pagi hari? Karena kesempatan ordernya, kesempatan mendapatkan order itu kan kalau kata Gojek kayak gitu ya. Jadi kita ikutin aja yang normal-normal aja gitu kan. Dari pagi
dari pagi aja kalau nggak biasa on dari pagi, biasa on dari jam 9 siang, dari jam 8 on dari jam 6 misalkan, atau jam setengah 6, itu jangan kepedean bakalan dapat orderan, enggak, tetap aja dapatnya siang gitu kan. Jadi nyalain aja, jangan cuma goret ya, yang lain juga buat tambahan gitu kan. Jadi nyalain, maksimalkan dari hari pertama, hari kedua harus ditingkatkan, hari ketiga juga ditingkatkan. Terus gimana bang, misalnya kalau siang-siang delay, jeda gitu kan, sama sekali nggak bunyi, gimana dong itu caranya? Iya, nyalakan yang lain ya, nyalakan GoFoodnya, nyalakan gosennya, kira-kira nahan sambil ngopi itu di tempat yang kira-kira GoFood bisa masuk atau gosen bisa masuk ya, buat meningkatkan akun ke level selanjutnya. Aduh, saya nggak main GoFood dong, gimana saya mainnya Goret doang. Itu dia yang penyebabnya makin nusruk, makin ambruk, makin rungkat, dia seperti itu. Karena kan egoismenya itu yang selalu diutamakan kan. Nggak sadar kalau akun itu lagi menuju ke paling bawah level ya. Pelan-pelan. Tapi makanya delay itu, kalau kalau misalnya on satu sesi ya, bukan dua sesi, itu kan siang pasti lah ya, kalau akun-akun tanggung apalagi standar itu pasti delay. Makanya di jam kosong itu, di jam delay itu sebenarnya tetap banyak orderan goret, tapi kan buat level-level akun yang kelas tinggi. Kalau level-level bawah itu ya udah sadar aja, nyalain GoFood, GoMart, GoShopnya dinyalain, ya insya Allah masuk aja gitu. Tapi juga jangan kepedean, tetap aja kalau nggak biasa GoFood masuk ya, hari pertama mulai dinyalain GoFood belum tentu masuk. Jangan kepedean, karena GoFood juga banyak miliknya, banyak yang main GoFood, Gosen juga apalagi, udah banyak akun-akun Gosen yang udah terbiasa setiap hari bawa Gosen gitu kan. Makanya apalagi akun yang nggak berkarakter, ya udahlah, walaupun dinyalain semua juga tetap aja susah masuknya. Makanya perjuangannya itu di 3 hari itu harus benar-benar ekstrim, ketat ya, militer, tenaga fisik, fokus itu benar-benar diutamakan. Jangan sampai ngensel, jangan sampai ngensel. Kalau bis itu sempurna, nggak ada cancelan apapun, 3 hari aja dijamin, keempat harinya itu bisa meningkat drastis ya. Jadi seperti itu aja ya, analisa akun saya itu seperti itu ya. Sama sih, saya caranya sebenarnya gitu-gitu aja, tapi kan pola permainannya yang nggak banyak di ya, pola permainan narik itu kan beda-beda ya, terserah masing-masing mau seperti apa. Kalau udah enak mah mau narik jam berapa aja oke-oke aja, tapi kalau masih pengen meningkatkan ya kan, ya harus berjuang bener-bener ya, militer, tenaga fisik, fokus itu benar-benar dipakai di situ ya kan. Kalau masalah capek kan semuanya juga capek, mau yang gacor mau yang anyep juga capek nunggu kan. Jadi daripada capek-capek nunggu nggak masuk-masuk order itu, berusaha tuh dimulai dari 3 hari, difokuskan benar-benar, ditingkatkan ya. Tapi syaratnya itu ya harus meningkat ya. Ini sangat ampuh buat level akun yang standar dan juga tanggung, itu sangat cepat ya buat naikin akun. Jadi di jam kosong itu harus masuk order, kalau bisa di jam kosong harus masuk order. Yang di jam delay itu jangan, pokoknya harus fokus. Jadi perhatikannya seperti contoh ini ya, penyelesaian terakhir di jam 2.44, terus lanjut lagi di jam 2.47, itu udah bagus. Delaynya itu cuma 3 menit, 4, 5, 6, 7 langsung masuk order berikutnya. Nah, itu caranya gimana biar seperti itu ya? Caranya itu tadi, di jam kosong itu harus, walaupun layanannya macem-macem, layanannya ngacak pun jangan pikirin itunya, nanti juga ketemu sendiri ya. Mungkin ada bahasan selanjutnya, gitu aja ya. Karena walaupun dijelaskan bagaimanapun, kadang-kadang juga ya, maaf nih ya bang ya, dijelaskan bagaimanapun kalau dari dirinya sendiri nggak niat buat meningkatkan akun, nggak pengen berubah biar lebih bagus lagi akunnya, ya biasanya gitu-gitu aja. Jadi ya semoga aja buat teman-teman yang pengen meningkatkan akunnya ya bisa dirubah ya, gitu aja. Bisa dirubah dari segi cara berpikirnya, cara ngebitnya lebih
eh, greget lagi ya, jangan cuman istilahnya mengeluh gitu kan, tapi harus fokus dan konsen lah ya, pokoknya gitulah ya. Pokoknya gitu aja, kita akan lanjut. Kayaknya minyak udah jadi. Oke, gitu aja ya analisis akun di hari Selasa ini tanggal 23 ya.